Temanya menarik sekali. Mana lebih penting? Berkat atau ketaatan? Ya, perhatikan. Mana lebih penting? Berkat atau ketaatan? Nah, kalau saudara tanya, kenapa milih tema itu? Nanti tanya Pak Jeffrey Siwu sendiri. Oke ya. Juga bergabung pertama kali hari ini saudara kita Chandra. Chandra siapa nama belakangmu, Chan? Susanto. Santosa. Oh, Santosa dari Bandung. Pelayanannya luar biasa untuk warga binaan yang sudah keluar, untuk yang sakit semuanya mengagumkan. Pertama kali saya ketemu Pak Chandra kemarin malam. Nah, ternyata Pak Chandra juga pernah jadi warga binaan. Maka itu setelah keluar justru dia ingin ya jadi berkat untuk warga binaan yang lain. Dari tadinya belum percaya Tuhan Yesus waktu masuk, dan di dalam tempat yang banyak orang tidak suka itu Tuhan menemui dia dan akhirnya mengambil keputusan untuk menjadi berkat buat saudara kita yang di dalam maupun yang sudah keluar. Nah, yang ingin tahu lebih jauh nanti kontak Pak Chandra sendiri. Chan, coba nomor HP-mu di-share di kolom chatting ya, supaya kalau ada saudara yang ingin tahu banyak dan ingin memberkati pelayananmu, bisa langsung kontak dari tim yang ada di sini. Wah, kita bersyukur kepada Tuhan ya untuk punya tambahan saudara baru. Baik, kita belajar. Terima kasih dari Pak Suruan. Sudah jadi berkat buat kita untuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan. Ya, tema kita hari ini, mana lebih penting, berkat atau ketaatan? Berkat dan ketaatan mana lebih penting? Secara jujur, secara manusiawi, semua kita pasti milih ya berkat dong. Kenapa? Karena manusia normal kayak kita semua ini mendengar kata taat, nurut, bahasa yang dulu dengar-dengaran. Ya, manusia normal seperti kita mendengar kata taat itu gak suka. Betul? Bahkan sejak bayi kita ini sudah punya sikap dan sifat memberontak. Sejak bayi loh saudara. Ini yang mengagetkan manusia ini. Kita ini. Yang gak suka dengan kata taat. Nah, pertama kali saya belajar bahwa sejak bayi kita bisa sudah punya sikap memberontak. Suatu kali saudara, ini tahun 70-an akhir yang lalu. Saya berkunjung ke rumah teman, ya mereka baru punya anak. Tapi itu waktu itu usianya 3 bulan lebih, hampir 4 bulan. Lagi kami omong-omong, cerita-cerita. Nah, terus si mama ini memberikan dot susu ke bayi yang belum 4 bulan usianya. Nah, dari situ saya belajar. Kaget saya. Ini bayi yang hampir 4 bulan, belum 4 bulan umurnya. Ketika mamanya masukkan ya dotnya ke mulutnya, saya kaget. Bayi yang belum 4 bulan ini itu bibirnya ditutup keras. Sampai saya kaget. Wih, bayi sudah bisa memberontak dan melawan. Padahal itu kan kebutuhan dia, susu itu. Betul-betul orang Jawa bilang mingkem. Ini bibirnya sambil goyang-goyang kepalanya. Ya, berusaha untuk menjauhkan dotnya itu dari mulutnya. Nah, sejak itu saya menyadari ternyata memang itulah kita manusia ini. Nah, maka itu peristiwa Taman Eden. Mengapa Tuhan menciptakan 2 jenis pohon yang berbeda di antara jutaan jenis pohon di Taman Eden tahun itu, masa itu. Satu pohon pengetahuan baik dan jahat, satu lagi pohon kehidupan. Nah, dari awal manusia dijadikan
ternyata sudah terbukti bahwa kita ini nggak taat. Kita nggak nurut. Jangan salahkan Tuhan. Kenapa kalau Tuhan tahu manusia seperti itu, kok tetap diciptakan pohon pengetahuan baik dan jahat? Saudara, jawabannya kalau ada yang bertanya seperti itu. Saya punya dua jawaban. Satu, Tuhan memang maha tahu. Oh, karena dia Tuhan. Tetapi dalam kemahatauannya, dia tidak menetapkan kita untuk jadi pemberontak. Itu pilihan. Ya, nomor dua, alasannya. Siapa yang mau kuliah di sebuah kampus dengan iklan, inilah satu-satunya kampus di dunia misalnya, gratis kuliahnya dan tanpa ada ujian, langsung dapat ijazah S1. Kira-kira ada yang mau kuliah nggak? Kalau ada yang mau kuliah, ya itu calon maling dan calon rampok gitu aja, maaf jangan tersinggung. Artinya nggak ada kampus dimanapun, walaupun gratis. Kalau gratis ada beberapa ya, apalagi pemerintah sekarang memberikan KIP. KIP itu ya, nah itu luar biasa pemerintah. Ada banyak anak-anak yang saya kenal dapat KIP lalu bisa kuliah. Tapi untuk kampus nggak mungkin pasang iklan tanpa ujian langsung dapat ijazah S1. Nah, ini alasan Papa menciptakan pohon pengetahuan baik dan jahat. Untuk ngetes, untuk nguji apakah manusia ini nurut atau tidak. Itu tesnya. Nah, zaman dulu ada tradisi di Tiongkok. Seorang mama mertua, ibu mertua, itu kalau ingin tahu mantu perempuannya jujur atau tidak, ini zaman dulu ya, sekarang sudah nggak berlaku tes itu. Maka suatu pagi, si mama mertua masukkan uang ke saku celana anaknya. Lalu dia bilang kepada mantu perempuannya, tolong ya cucikan celana suamimu. Ya, mantunya nurut. Nah, setelah sore, maka mama mertua ngecek. Mungkin si menantu waktu nyuci celananya enggak ngerogok kantong celana itu, sehingga enggak tahu kalau ada uang. Nah, ternyata setelah celana suaminya ini kering, celana anaknya ini kering, si mama ini ngerogok kantongnya. Kok uangnya nggak ada? Dan si menantu tidak ngomong apa-apa tentang uang itu. Ternyata diambil. Nah, ini contoh. Maka mama mertua langsung tahu. Oh, ini mantuku perempuan. Nah, saudara, sampai hari ini, begitu kita bangun pagi, catat ya, sampai hari ini, karena Papa di surga sangat sayang kepada kita, setiap kali kita bangun pagi, saudara, langsung ada tes, ada ujian. Terserah Tuhan mau nguji kita dalam hal apa. Pokoknya begitu kita bangun pagi dan setiap saat dalam hidup kita, maka tes itu akan ada. Untuk apa tes itu? Yaitu tadi, maaf, untuk ngetes. Apakah kita sebagai anak-anak Bapa di surga, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita ini sudah taat atau belum? Sudah nurut atau belum? Maka itu dia menguji kita dengan tes itu tadi. Ya, saya harap saudara ngerti ya untuk konsep ini. Nah, itulah Tuhan kita.
di dalam perjalanan hidup kita menjadi muridnya, menjadi pengikutnya, menjadi anak-anak Bapa di surga, maka selalu akan ada tes. Jangan lupa konsep itu. Nah, tes ini berlaku sepanjang umur hidup kita. Maka itu kalau kita sudah lulus tes pertama, jangan puas. Karena manusia ini gampang berubah. Betul tidak? Manusia ini gampang berubah. Nah, tesnya itu berlaku terus sepanjang hidup kita. Hanya untuk menguji, untuk mengetahui kita ini taat atau tidak. Wah, keren sekali itu. Maka itu kita lihat Mazmur 26 ayat 2. Mengapa ada doa yang unik, doa yang aneh? Mazmur 26 ayat 2. Kita lihat. Mazmur 26 ayat 2. Siapa yang kenal kitab ini? Ada? Oh, Christopher. Baik. Ya, laptopnya Pak Filipus masih belum sehat. Ya. Mazmur 26 ayat 2. Kita melihat. Ujilah aku ya Yahweh, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ayat, periksalah aku ya Yahweh dan uji aku. Wah, ayat ini ada kata bagus, murnikan batinku dan hatiku. Minta dimurnikan. Fendri, senang sekali kau dan ikut belajar ya Fendri. Ya, salam buat semua yang di rumah, anak-anak juga. TL. Ujilah akan daku ya Yahweh. Cobalah akan daku. Selidikilah akan buah pinggangku dan akan hatiku. Terjemahan lama. Selidikilah aku ya Yahweh. Dan ujilah aku. Periksalah keinginan dan pikiranku. Saudara, kalau kita melihat fakta ini doa yang aneh sekali. Ya, anehnya di mana? Ada dua hal. Satu, masa sih Tuhan gak tahu isi hati kita? Masa Tuhan gak tahu pikiran kita? Nah, yang bertanya seperti itu hari ini ada jawaban. Ternyata betul. Hati kita ini tempat yang paling rahasia. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat sopan. Kalau kita tidak memberi kesempatan untuk Tuhan menyelidiki dan bekerja di hidup kita, maka dia nggak bisa buat apa-apa. Masih ingat Wahyu 3:20? Lihat, aku berdiri di muka pintu sambil mengetok. Barang siapa mendengar suara ketokanku dan buka pintu, aku masuk. Itu ayat yang aneh, saudara. Anehnya di mana? Lah, dia Tuhan kok pakai ketok pintu. Apalagi dia pulang ke gereja Laodikia. Wahyu 3 ayat 20. Lah kan aneh. Ngapain Tuhan Yesus pulang ke rumahnya sendiri? Kok pakai ketok pintu? Lalu nunggu ada orang yang dengar ketokannya. Lalu dia masuk. Itu aneh sekali. Coba renungkan yang belum pernah tahu ini. Kira-kira walaupun gak ada yang bukain kunci pintu gereja Laodikia, yang namanya Tuhan tetap bisa masuk nggak tanpa dibuka? Bisa. Dia Tuhan kok. Nah, dari ayat ini kita belajar. Ternyata Tuhan itu sangat sopan. Kita tidak boleh ada bagian-bagian hidup kita yang kita tutupi. Sehingga Tuhan gak bisa masuk karena kita belum buka kuncinya. Oh, saya kagum kepada firman ini. Kok bisa ya seperti itu ya? Hebat sekali Tuhan kita. Dan memang begitu dia. Maka itu ada doa di di Mazmur 26 ayat 2 tadi. Oh, baru mengerti kita sekarang. Nah, jadi
kalau Tuhan menguji kita, ya, kalau Tuhan menguji kita, itu artinya, ya, tolong catat baik-baik. Itu artinya kita yang belum tahu, Tuhan sudah tahu. Kita yang belum tahu. Maka itu penting sekali ketaatan itu muncul di hidup kita. Saya ulangi ya, penting sekali ketaatan itu muncul di hidup kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak taat, justru semua janji Tuhan tidak bisa terjadi dalam hidup kita. Nah, ini yang kita harus tahu, saudara. Untuk ke depan ini kita mau bagaimana dengan hidup kita. Oh, terima kasih Papa. Karena Papa memberikan kami kesempatan untuk mengalami ujian. Ya, supaya dengan ujian itu kita tahu. Kita sudah taat, sudah nurut atau belum. Ya. Ulangan 8 ayat 2. Ulangan pasal 8 ayat 2. Terima kasih Bapak. Yuk kita siapkan hati kita betul-betul untuk hal ini. Ulangan 8 ayat 2. Kita melihat. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Yahweh Tuhanmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Wih, nggak enak sama sekali itu. Dengan maksud, nah ini loh, saudara dan saya harus mengenal hati Papa kita. Dengan maksud merendahkan hati kita. Nah, terjemahnya bukan mencobai, tapi ngetes. Nah, maka itu AYT pakai kata dia telah menguji, bukan mencobai. Untuk ngetes, dites. Ya, coba bayangkan. Kalau ada orang melamar di suatu perusahaan. Wih, ijazahnya, nilainya bagus-bagus. Lalu pengalaman kerjanya, weh, luar biasa. Pokoknya hebat. Tolong jawab pertanyaan saya yang di Zoom, Instagram, Facebook. Apakah perusahaan yang akan dia masuki untuk kerja, walaupun HRD-nya, personalianya, sudah melihat resumenya, melihat kurikulum vitae-nya, biodata hidupnya, wih, hebat orang ini. Pernah kerja di Eropa, pernah kerja di Amerika misalnya. Pertanyaan saya, apakah calon karyawan ini nggak perlu dites di perusahaan itu? Ya, pasti ada psikotes, ada tes-tes yang lain. Jawab dong. Apakah langsung diterima? Karena hebat, ya CV-nya itu masih perlu dites. Betul. Nggak bisa, tes dulu. Ya, dari Ngunut, dari Balikpapan, dari Sumba, masih dites. Nggak bisa. Nah, saudara, itu yang Tuhan ingin kita lakukan. Oh, dari Palu tetap harus mengikuti tes. Perlu dites. Ya, makasih Artono. Nah, seperti itu Tuhan. Nah, pertanyaannya. Tes itu untuk siapa? Ini pertanyaan penting. Bukan untuk apa. Beda. Perlu dites untuk diri kita sendiri tahu apakah aku sudah layak diterima di perusahaan ini. Ya, ada yang komen yang bayar lewat jalur belakang. Nah, itu dia, hati-hati. Penipuan itu kalau lewat jalur belakang harus dites. Banyak komen ini. Jadi tujuannya bukan untuk perusahaan itu, untuk diri kita sendiri. Pengalaman itu kan sudah lewat. Hari-hari ini kan kita bisa mengalami perubahan. Ya, bukan cuma untuk kepentingan perusahaan, Hendra. Tapi untuk orang ini, dia itu kapasitasnya sudah cukup belum untuk kerja di situ. Iya. Bahkan dari Surabaya untuk kejiwaan seseorang yang akan bekerja,
untuk tahu apakah dia mampu atau tidak. Betul. Nah, saudara, itu Tuhan. Jadi kalau Tuhan menguji kita, jangan marah. Sama seperti perusahaan yang kita mau masuk untuk kerja, lalu harus dites. Jangan berontak. Maaf ya Pak, maaf ya Bu. Masa ibu bapak nggak melihat? Ini data saya. Hebat semuanya. Kalau ada di antara kita, mau dites di perusahaan itu, terus ngajukan itu. Kalau saya yang punya perusahaan, langsung saya tolak. Nggak cocok orang ini kerja di sini karena sombong. Betul ya saudara? Nah, maka itu jangan kita menolak untuk diuji oleh Tuhan. Karena kita seringkali tidak tahu. Hari-hari ini kita itu ngalami apa. Sehebat-hebatnya seorang hamba Tuhan, maafkan saya. Setiap hari bisa ngalami perubahan-perubahan yang kita bisa jadi salah dan jadi aneh. Harus dites, nggak bisa tidak. Untuk mengetahui. Kembali Kristo ke Ulangan 8 tadi. Untuk mengetahui. Ini loh yang kita perlu tahu. Ulangan 8 ayat 2 Kristo. Untuk mengetahui apa? Maka itu kalau kita ngomong berkat, jangan mikir berkat dulu. Harus pakai ketaatan. Ada yang tanya, kalau perkoncoan bagaimana itu? Tahu ya kata perkoncoan? Itu dalam bahasa asingnya nepotisme, KKN. Wah itu yang rusak. Kalau sampai ada perusahaan nerima pegawai karena perkoncoan atau karena jalur belakang atau karena KKN. Ya gobloknya pemilik perusahaan gitu aja, maafkan saya. Woi anak saya, Om Swastiastu, Mamo, kamu sudah sehat ya? Ini anak saya dari Bali, dia agama Hindu tapi suka belajar. Ya. Untuk apa Tuhan ngetes? Untuk apa? Begini kata Tuhan, untuk menguji engkau dan mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah ini tujuannya. Jelas ya saudara? Ini mengerikan. Oh udah ada komen dari LPP Martapura. Orang yang biasa lewat jalur belakang akan selalu jadi pribadi yang gak dewasa. Betul. Dan merugikan orang lain. Gak cuma dianya gak dewasa. Oke ya. Nah kita lihat. Ini akan buat saudara kaget. Tuhan Yesus saja perlu dites. Perlu diuji ketaatannya terhadap Bapa di surga. Wih. Bayangkan, Tuhan Yesus saja, anak Tuhan, itu perlu dites. Ayo kita lihat Matius 4 ayat 1. Jadi ketaatan itu jauh lebih penting dari berkat. Ya saya ulangi, ketaatan itu jauh lebih penting dari berkat. Ya ada yang komen. Orang yang model suka jalur belakang macam-macam itu seperti buah yang sudah masak tapi nggak alami. Buah yang dikarbit, nggak enak pasti rasanya. Oke, woi puji Tuhan, ini anak saya Bodhisatwa. Terima kasih gabung ya nak. Oke. Nah ada yang tanya lagi, pencobaan sama dengan ujian? Beda. Pencobaan itu dari setan untuk menjatuhkan. Kalau ujian itu dari Tuhan untuk meningkatkan kedewasaan pengenalan kita pada Tuhan. Lihat ini Matius pasal 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh. Jadi bukan maunya sendiri.
AYT. Kemudian Yesus, Tuhan Yesus, ini saudara, Tuhan Yesus, catat. Tuhan Yesus. Wih, ngeri. Kemudian Yesus dipimpin oleh Roh ke padang belantara. TL. Kemudian daripada itu, lalu Yesus dibawa oleh Roh masuk ke padang belantara. BIS. Kemudian Yesus dibimbing oleh Roh Tuhan ke padang gurun. TSI. Sesudah itu, Yesus dipimpin oleh Roh Kudus masuk ke padang gurun. Nah, Pak Purba yang tanya ini, untuk dicobai oleh iblis. Jadi iblis itu mencobai untuk menjatuhkan. Tapi kalau kita sekolah, kita kuliah, itu dites atau diuji bukan untuk menjatuhkan. Hanya untuk mengetahui apakah kapasitas hidup kita sudah, kapasitas kemampuan intelektual kita sudah layak enggak untuk dinyatakan punya gelar S1. Jadi bukan untuk menjatuhkan, beda sekali. Nah, saudara bayangkan, Tuhan Yesus saja perlu diuji, perlu dites. Apalagi kita. Maka itu yang sampai hari ini, maaf ya, yang sampai hari ini masih terus sibuk dengan minta berkat, minta berkat, minta berkat. Saudara, biar mulai hari ini kita mengalami perubahan dalam hidup kita. Jangan sibuk hanya dengan berkatnya saja. Tapi ayo kita mulai mikirkan ketaatan kita kepada Tuhan. Itu jauh lebih penting. Catat baik-baik ini, ketaatan kita. Nah, ada yang tanya, apakah kita akan tahu pada saat kita sedang diuji? Oh, sangat tahu. Sangat tahu. Ya, ini pertanyaan saya akan jawab dulu. Contoh, orang yang mata duitan, hidupnya pokoknya duit terus. Maka sedang diuji oleh Tuhan ketika diizinkan gak punya duit. Nah, di situ ketahuan. Ketika dia gak punya duit, tetap percaya Tuhan atau tidak, tetap ucap syukur atau tidak. Kalau ketika dia gak punya duit, wih panik, wah ketakutan. Bagaimana? Nah, dia masih belum lulus. Begitu pula orang, maaf, yang ingin bebas dari masalah percabulan akan diuji, diganggu dengan macam-macam pikiran kotor. Ada teman-teman ngajak yang enggak. Nah itu diuji, langsung tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Orang yang ingin lulus dari mengampuni, itu pelajaran tertinggi loh di Alkitab. Maka akan diuji, diizinkan Tuhan, didatangkan, dikirim orang-orang yang jengkelkan, orang-orang buat marah. Nah, itu ujian pasti tahu. Oke ya, dan banyak lagi tergantung masing-masing kita kelemahannya di bidang apa. Bayangkan, kalau orang itu belum dewasa, lalu mendapat berkat, bisa lupa diri. Betul enggak? Bisa lupa diri. Nah, saya ingin memberi kesaksian. Ya Chandra, ini kesaksian yang luar biasa. Salah satu saudara kita, Renaldo Ginting. Bertahun-tahun, saya lupa sudah berapa belas tahun dia pelayanan penjara. Nah, dalam pelayanannya itu dia nggak cuma mengunjungi penjara, tapi di Kalimantan Barat dia disebut Bapak para Nabi. Luar biasa. Nah, dalam keterbatasan fisik karena dia pernah kecelakaan lalu tangan kirinya lumpuh. Dalam keterbatasan transportasi, fasilitas, dia selalu pinjam motor untuk keliling. Naik motor bisa 8 jam, 10 jam dengan tangan satu. Dalam keterbatasan ekonomi, ketika dia harus mengunjungi penjara, dia nggak punya uang, dia dapat ide, dia hanya bawa kardus. Dia cari di pasar. Maaf ya, yang nggak tahu harus tahu ini. Nah, saya pertama juga bingung waktu datang ke kontraannya. Untuk apa ini kardus begini banyak? Ya kardus Aqua, kardus Indomie, pokoknya kardus.
Saudara, saya kaget. Kardus ini berharga. Maaf ya warga binaan, jangan tersinggung. Kardus ini berharga untuk saudara-saudara saya yang ada di LP. Karena kalau mereka nggak punya uang untuk bayar tempat tidur, maka kardus ini berharga untuk alas tidur. Wih, saya kaget. Jadi walaupun dia nggak punya uang, dia tetap punya cara untuk memberkati yang di dalam. Cari kardus bekas di pasar, di toko-toko. Saya di situ merenung. Suatu hari Tuhan berkati dia lewat seseorang. Dia bisa kontrak rumah yang sederhana. Saya lihat juga rumah itu. Dia nampung orang. Oh, berjalannya waktu. Ya, betul. Ini ada yang komen untuk taruh baju juga ya. Kardus itu penting untuk saudara kita warga binaan. Tuhan uji rumah kecil dari papan sederhana. Airnya nampung air hujan. Dia tekun, dia nampung orang dan keterbatasannya. Wih, Tuhan gerakkan ada orang lain lagi. Berkati rumah yang lebih besar. Rumah dari batu. Saya lihat juga rumah itu. Luar biasa. Suatu hari dia mendapatkan ide baru dalam pelayanan. Dia kalau kunjungan ke rumah sakit, ada napi yang sakit. Dia lihat, aduh banyak orang miskin, orang susah. Nggak ada tempat. Ya, mereka kalau jalan rawat inap mahal. Tapi harus bolak-balik ke rumah sakit untuk cek ini, cek itu. Apalagi kena kanker untuk kemo. Anak ini langsung mikir, bagaimana aku punya rumah singgah untuk yang sakit. Tuhan berkati. Dia bisa kontrak lagi, ditolong oleh orang lain lagi. Saudara, dia tetap tekun pelayanan. Tanggal 8 Oktober kemarin, pas hari Maulid Nabi, dia menikah. Di Pontianak saya hadir dalam pernikahan, saya memberkati. Tuhan berikan dia istri yang hebat, cantik, pintar, punya hati melayani. Ya, berkali-kali saya tanya, Naldo kapan kamu menikah? Jawabannya sama, nggak ada yang mau pap, karena nggak punya rumah dan pelayanannya di penjara. Perempuan mana mau nikah dengan saya? Saya tertawa. Tapi Tuhan tahu dia butuh pendamping. Tuhan ketemukan dengan seorang yang visi hidupnya sama. Maka kita yang belum menikah, dengar ya. Menikah itu nggak cukup hanya dengan fisiknya. Tapi menikah harus dengan visinya. Nah, Tuhan berikan. Istri Naldo Ginting ini yatim piatu. Dan hidupnya mengagumi Naldo. Karena hatinya untuk orang-orang susah dan orang-orang tertolak. Waktu saya melamar, ya saya ngomong apa adanya loh. Anak saya ini cacat, nggak punya apa-apa. Jawaban keluarga mereka, ya kalau anaknya mau. Keluarga, kamu ikut mendengar ya. Ini papa sedang saksi soal Bang Naldo, kamu tahu itu. Maka itu dalam hidupmu keluarga, kalau kamu tetap taat, percayalah. Tuhan bukakan pintu-pintu yang mustahil buat kamu. Nah ini anak saya dari Kalimantan Barat juga. Yang kenal dengan Naldo. Dengar ya keluarga kesaksian ini. Nah, selesai pemberkatan nikah kemarin. Oh ya, salah satu janji nikah. Wah, yang membuat semua yang hadir menangis. Bahkan yang ngikuti online juga nangis. Ini mempelai perempuan dalam janji nikahnya. Karena Naldo ini tangan kirinya lumpuh, cacat, nggak bisa diapa-apain. Salah satu kalimat yang diucapkan mempelai perempuan ini. Aku mau menjadi tangan kirimu. Saudara, saya itu ada di depan dia, di depan calon pengantin perempuan, langsung nangis. Aku mau jadi tangan kirimu untuk merawat yang asyuh. Ikuti di Facebook saya, Instagram saya, saudara. Lihat pemberkatan nikah mereka. Luar biasa. Nah, selesai. Tahu ada orang yang dekati saya. Saya kenal ini orang. Dari Bali, dari Denpasar. Gitu ya. Loh, saya kaget. Jadi kenal? Oh iya kenal. Oh iya. Nah, saya nggak tahu.
Ada apa dia datang itu? Ya, Kristi luar biasa. Ikuti ya. Dengar di Facebook, Instagram saya tanggal 8 Oktober yang lalu. Nah, setelah bubar, Renaldo itu bilang, Pak, tadi ditemui Pak Budi ya dari Denpasar. Oh ya, betul. Papa tahu nggak? Ada apa? Dengar, saudara. Pak Budi ini memberi hadiah pernikahan. Ya, maaf. Pak Budi ini memberi hadiah pernikahan mereka berdua. Saya sampai nggak percaya. Sebuah rumah di Pontianak yang baru dibeli oleh saudara ini dengan 13 kamar. Wih. Padahal waktu mereka mau menikah, mereka nggak tahu mau tinggal di mana, mau bagaimana. Ya, ini anak saya dari Nabiri. Betul ya, Tinus dengar janji nikah itu luar biasa. Saudara, ini loh ketulusan, ketaatan. Dan orang ini baru kenal Renaldo, bukan lama. Rumah dengan 13 kamar. Sekian miliar, saya nggak tahu berapa. Maka itu sangat luar biasa kalau berkat itu nyata karena kita taat, bukan karena manipulasi. Maaf ya, sangat luar biasa dalam hidup ini kalau berkat yang kita terima itu karena ketaatan, bukan karena kejahatan. Maaf, saya pakai kalimat yang gak bagus ini. Tapi memang harus begitu. Maka itu jangan lupa, Tuhan Yesus saja diuji. Ingat ya saudara dari YCC Kalbar, ayo terus izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Diuji dalam ketaatan. Hal-hal kecil kita taat. Maka nanti Tuhan percayakan hal-hal besar dalam hidup kita. Betul. Di balik ujian berbuah kelimpahan. Dari Timor Leste. Pak Darwin tadi ya. Puji Tuhan. Nah, inilah cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Betul ya. Ini dari Bandung ada komen. Papa di surga sangat menghargai ketulusan dan ketaatan. Amin. Dari Denpasar, amin, terus taat, betul. Maka itu ketaatan itu luar biasa saudara. Dalam hidup ini taat. Untuk hal apa saja. Kalau taat, kalau nurut itu enak sekali. Maka itu kalau ada teori, maafkan saya, yang pernah mendengar teori ini, saya nggak tahu siapa yang buat, tapi ini teori yang menyesatkan. Banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Salah. Kalau doa-doa kita isinya hanya minta nyuruh lapor. Dengar ya. Kalau doa-doa kita isinya hanya minta nyuruh lapor. Jadi kita minta Tuhan, kita nyuruh Tuhan, kita lapori Tuhan. Padahal dia tahu semuanya, ngapain kita beritahu dia, ngapain kita lapor sesuatu kepada Tuhan yang Maha Tahu. Lalu doanya berjam-jam. Maaf ya saudara, menurut Mazmur 139 ayat 4. Yang belum tahu silakan buka. Mazmur 139 ayat 4. Hendra, puji Tuhan, berjuang terus ya nak. Ya. Berkata begini, sebelum lidahmu mengeluarkan satu kata saja, Tuhan sudah tahu. Makasih Kristus. Mazmur 139 ayat 4. Lah kalau Tuhan itu sudah tahu sebelum kita ngomong apa-apa. Lah ngapain doa panjang-panjang? Berjam-jam, saya kadang-kadang mikir. Ngomong apa doa sampai 5 jam, 6 jam. Kalau pagi. Yang betul itu bersekutu, menikmati.
Jadi bukan doa ngomong saja, tidak. Ya, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Yahweh. Jadi ayo mulai hari ini saudara, kita hidup karena ketaatan. Dari Pontianak, diberkati karena kebetulan. Bukan karena ingin mengejar berkat. Ya, betul sekali apa saja yang kita lakukan dengan taat, pasti hasilnya baik. Ya. Kalau Tuhan tahu apa perlunya, kita doa. Nah, ini ada yang komen. Betul. Jadi doa itu bukan minta nyuruh lapor. Tapi doa itu bersekutu. Gini loh, yang tanya ini saya mau beri jawabannya. Terus ngapain kita berdoa? Begini, ya, papa mama lagi duduk-duduk dengan anak-anaknya. Nah, saya berikan perbedaan. Anak-anak yang sudah dewasa, sudah umur 20-an. Nah, papa mama, bagaimana reaksi kita kalau anak-anak kita ini sikapnya begini? Pak, aku perlu mobil, Pak. Orang tuanya kebetulan kaya. Mah, aku perlu ini. Aku minta dong. Anak-anak, cerita semuanya. Minta semuanya. Nah, ada yang tanya. Dengarkan dulu ya saya jawab. Sama yang tanya tadi. Doa bersekutu itu gimana ya? Nah, dengarkan ini ya. Pertanyaan jujur akan menolong kita semua. Kalau kita punya anak-anak, lalu anak-anak itu kumpul kita hanya minta saja. Walaupun orang kaya, ya enak juga punya anak yang cuma taunya minta. Tapi saya beri ilustrasi, ada keluarga lain. Sama orang tua kaya, anaknya banyak, umur 20-an lebih. Waktu sekeluarga ini lagi duduk, terus anak-anak ini berkata, "Pak, Ma, kira-kira kami ini harus buat apa ya untuk memajukan perusahaan papa mama? Kontribusi apa yang kami bisa buat? Ayo kita diskusi, Pak." Nah, saya nggak bisa nyebut namanya ini ala bojo, panggilannya bagaimana ya, maaf. Nah, itu artinya bersekutu. Diskusi dengan papa mama, diskusi dengan Tuhan. Jangan cuma minta saja. Walaupun kita punya hak untuk minta. Ada yang komen, makasih Pak Manopo. Ketaatan itu menyentuh hati Tuhan. Betul 100%. Daripada minta saja. Doa tiap hari isinya minta saja. Lapor saja. Oh, salam kenal juga Yohan. Bisa kontak ya lewat WA saya. Nah, jadi Tuhan tuh maunya seperti itu, bersekutu, diskusi, cerita-cerita, capek loh. Nah, itu dia. Ada komen, waduh, punya anak yang sudah tua, tapi kerjanya cuma minta nyuruh lapor ke orang tua. Hong Yam, ini orang Hokkien, artinya celaka betul. Kalau bayi atau anak-anak yang seperti itu masih lucu. Betul. Terima kasih untuk tambahan komen ini. Maka itu hari-hari ini kita akan tanya pada diri kita sendiri. Posisi kita dengan Papa di surga, model anak yang bagaimana dan model anak yang mana. Maka itu kalau Tuhan sudah tahu semuanya, ya sudah. Ya. Ada yang tanya, apakah benar statement ini? Mari kita memberkati Tuhan. Betul, ya. Statementnya adalah begini. Kata memberkati Tuhan itu artinya membuat Tuhan senang hati dan berkenan kepada kita. Tolong catat. Kata mari kita memberkati Tuhan. Betul, tidak salah. Artinya, apakah
kita sudah menyukakan hati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, sama seperti anak-anak. Aduh, kalau anak-anak itu bisa menyenangkan hati papanya, anak-anak bisa tahu hati mamanya, maka anak-anak itu sedang memberkati orang tuanya. Itu Joko jawabannya. Memberkati Tuhan itu harus. Nah, tapi ada konotasi berbeda di banyak gereja. Karena konsepnya duit, maka ketika mari kita memberkati Tuhan, yang dituju, mari saudara kita memberi untuk Tuhan. Salah. Tuhan gak butuh duit kita kok. Dia luar biasa. Maka itu yang salah ya. Mari kita memberi untuk Tuhan. Salah. Tuhan mau diberi apa? Betul, nyogok Tuhan. Nggak ada, dia punya segala-galanya. Dia bisa buat apa saja. Mau diberi apa? Jadi jangan memanipulasi jemaat untuk memberi kepada Tuhan. Padahal tidak duitnya yang ngomong tadi. Maka itu jahat sekali konsep seperti ini. Jadi ayo ya Yohan, kita bersekutu menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita untuk hal apa saja. Nah, ini dia. Oke, ada yang tanya. Pak mau tanya. Apakah memuji Tuhan termasuk persekutuan dengan Tuhan? Nah, jawabannya. Kalau memuji Tuhan itu dilakukan dengan menyanyi, maaf, belum tentu. Karena ada orang yang suka nyanyi. Nah, cuma nyanyinya lagu rohani. Maaf. Belum tentu. Memuji Tuhan itu arti yang betul bukan nyanyi saja. Tapi dalam hidup kita yang taat pada firman. Lalu orang-orang, teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita melihat hidup kita ini kok luar biasa. Beda dengan yang lain. Maka orang akan memuji Tuhan. Karena orang tahu. Oh, dia itu orang Kristen. Oh, dia itu begini. Nah, itu memuji Tuhan yang betul. Jadi bukan kitanya yang memuji-muji dia. Oh, Tuhan hebat. Oh, Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dengan lagu, dengan kata-kata terserah. Tapi memuji Tuhan yang betul adalah mulut orang lain memuji Tuhan kita karena mereka melihat Tuhan berbuat sesuatu yang luar biasa di hidup kita. Itu memuji Tuhan. Jadi bukan nyanyi. Betul ya? Saya baca tulisan, statement. Mari kita memberkati Tuhan. Artinya adalah apakah kita sudah menyukakan hati Tuhan? Bukan memberi uang kepada Tuhan. Betul. Jadi tolong jelas, ulangi lagi. Memuji Tuhan bukan hanya dengan menyanyi. Memuji Tuhan bukan mulut kita yang ngomong tentang dia. Orang lain yang memuliakan Tuhan karena orang lain melihat perbuatan kita. Karena ketaatan kita kepada Tuhan. Ini ada kesaksian dari Palu tentang pemberkatan nikahnya Renaldo Ginting dengan Michelle van der Mermor. Sangat diberkati. Setiap kali mengikuti pelayanan Papi. Setiap kali Papi melayani pemberkatan nikah. Ayo buat kalian saudara yang terkasih mau menikah, berdoalah. Agar Tuhan mengutus. Oh enggak semuanya Papi dong. Apalagi saat Papi minta mempelai. Khususnya mempelai laki-laki untuk mengikrarkan janji di hadapan Tuhan. Dan jemaat. Sampai merinding melihatnya. Janji yang tidak main-main. Kalau aku suami selingkuh aku mati. Tidak ada pemberkatan nikah seperti itu. Puji Tuhan. Iya. Wah, ada yang komen luar biasa renungan hari ini. Itulah hidup yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi jelas ya. Maka itu mulai hari ini, ayo kita lakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan dipuji-puji oleh orang lain. Jadi bukan cuma kita yang nyanyi sendiri, ngomong sendiri Tuhan. Tuhan tahu. Tapi dia sangat senang dipuji dari orang-orang lain. Karena mereka melihat perbuatan kita yang taat kepada Tuhan. Saudara, inilah fakta, inilah kebenaran
yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam hidup kita. Jadi mulai hari ini hidup harus mengalami perubahan. Ya, supaya apa yang Tuhan mau kerjakan atas kita itu dikenal oleh banyak orang. Ada yang komen lagi, taat dulu supaya tahan uji ketika diberkati. Betul. Karena tidak sedikit orang yang diberkati malah jadi sombong dan tinggi hati. Betul. Oh, terima kasih. Thank you Koden, sekarang jadi ngerti arti memuji Tuhan. Iya, jadi bukan cuma nyanyian aja. Ya, taat dulu baru diberkati. Pilihan yang jelas yaitu taat. Makasih Morin. Hebatnya Tuhan kita. Ayat yang terakhir. Ya, supaya kemuliaan Tuhan makin dinyatakan. Dan banyak orang memuji Tuhan karena ketaatan kita. Dan ketika orang melihat ada berkat yang luar biasa. Oke, Joko nulis lagi. Memuji Tuhan bukan hanya dengan menyanyi. Bukan hanya keluar dari mulut kita. Tetapi juga keluar dari mulut orang lain. Yang melihat sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Melihat perbuatan yang taat. Betul. Nah, hal-hal gini ya tolong ditulis ya Kristo. Seperti yang Kristo pernah ngomong. Kumpulkan supaya banyak orang jadi mengerti. Oke. Memuji Tuhan dalam bentuk ketaatan kita dalam bentuk Filipi 4 ayat 4. Ayo kita semuanya. Oh, betul, saya nggak tahu Karoli ini siapa. Terima kasih Pak. Ternyata arti memuji Tuhan sangat luar biasa. Bukan hanya memberkati diri sendiri, tapi ternyata berdampak. Sangat berdampak untuk orang lain juga. Betul. Weh, anak saya dari Texas gabung. Charles, apa kabar? Sudah lama Papa nggak dengar kabar kalian. Ya. Udah, Filipi 4 ayat 4. Ini loh salah satu bentuk ketaatan kita. Ya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya, hebat TSI. Bersukacitalah selalu. Karena sudah bersatu dengan Tuhan. Ya, saya ulangi. Teruslah bersukacita. Nah, saudara, jangan karena uang yang sudah habis, lalu kita ngomel-ngomel, tidak bersukacita. Jangan. Salah satu bentuk ketaatan kita adalah bersukacita. Karena ini perintah, bersukacitalah. Oh, perintah yang hebat sekali. Bersukacitalah dalam Tuhan. Terima kasih Bapak untuk konsep yang luar biasa. Jadi jangan takut gagal, jangan takut miskin, jangan takut sakit, jangan takut menderita. Karena semua itu adalah berkat. Loh, sakit kok berkat, menderita kok berkat, jalan buntu kesusahan kok berkat. Iya, karena kita sedang masuk dalam kuliah dan itu diuji. Wah, luar biasa. Kalau kita seperti itu. Ada yang tanya, kapan kamu bisa sharing lewat WA, telepon tentang masalah kehidupan? Oke, masalah kehidupan gak usah diselesaikan. Hadapi saja. Karena itu berkat. Kalau kita diuji dalam masalah kehidupan itu baik. Ingat loh tadi saya bilang Naldo itu mengalami banyak kesusahan. Tapi dia tetap sukacita. Oke ya, jadi berkat itu bukan dalam bentuk uang, dapat mobil, dapat rumah. Tidak. Berkat itu akan muncul lewat ujian. Ujian itu semuanya nggak enak. Jadi kalau sakit jangan cepat minta sembuh, tapi nikmati. Aku sedang diuji. Ya, tidak ada penderitaan atau masalah, maka tidak ada berkat. Betul. Dites terus oleh Tuhan. Sama tentu paket komplit, betul. Jadi nggak tanggung-tanggung. Weh, haleluya. Kalau semua kita seperti ini, maka orang-orang akan memuji-muji Tuhan lewat hidup kita. Haha, benar pastor, masalah kehidupan hadapi saja. Betul. Jangan. Nah, ada yang tanya lagi. Mau tanya doa yang benar itu bagaimana? Nah, baca Yakobus 5:16, nggak usah ditulis ya. Menjadi benar harus saling mengaku dosa kepada sesama dan mendoakan. Yakobus 5:16. Baca yang lengkap. Jangan cuma bagian B. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
hiduplah dalam ketaatan, maka kemuliaan Tuhan akan nyata. Dan kalau ketaatan kita menghasilkan berkat, maka orang akan memuji-muji Tuhan. Haleluya. Jadi orang-orang hebat yang mau taat kepada Tuhan. Oke, Filipus lanjutkan. Ya,